Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa Dhamma TV, senang sekali saya Sinta dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Manage Your Mind. Dan selama 60 menit ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang tentunya sudah hadir di studio Dhamma TV, Jalan Ciliwung nomor 57E Malang. Pemirsa, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan suatu sistem. Menjadi pemimpin yang baik tidak hanya harus memberikan otoritas kepada bawahan atau juga memberikan job description atau tugas dan wewenang kepada bawahannya. Nah, untuk itu telah hadir di studio Yang Mulia Dhamma Wijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Iya, Namo Buddhaya, Sukihotu. Iya, Bante, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjadi pemimpin yang baik. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai pemimpin yang baik zaman sekarang susah sekali, Bante. Nah, sekarang menurut Bante menjadi seorang pemimpin itu yang bagaimana, Bante? Kalau kita lihat, memang saat ini, dalam kondisi dunia sekarang ini, kita melihat kehidupan manapun juga, ternyata pemimpin-pemimpin ini sesungguhnya tidak mengikuti peraturan sifat kepemimpinan. Karena yang dikatakan sifat kepemimpinan itu, siapapun yang memimpin, dia itu adalah orang yang luar biasa kelebihannya. Karena Sang Buddha katakan ada 10 peraturan yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Kesatu, dia itu harus sabar. Seorang pemimpin pasti difitnah, dijelekan macam-macam, dicari kesalahan terus. Dia tetap sabar. Iya, nanti. Karena seorang pemimpin itu dia ada kelebihannya sehingga banyak orang yang iri, ingin menjatuhkan pemimpin ini. Betul. Maka itu kesabaran ini sangat-sangat penting untuk menunjukkan aksi apapun tidak ada reaksi ketika dia ada goncangan, serangan dari siapapun juga tetap sabar. Ini ada hubungannya dengan ketenangan. Batinnya harus tenang, selalu terkendali dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu dia juga memiliki sifat cinta kasih, mengharapkan aku hidup ini demi untuk kepentingan semua masyarakat. Semua pihak. Cinta kasihnya begitu kuat sehingga moralitas ini terjaga dengan baik. Iya, betul. Dan dia harus punya sifat berkorban. Tidak ada rasa benci sedikit pun. Jadi lalu pikirannya itu harus selalu seimbang. Tidak condong ke partai sini, partai sana. Seimbang untuk menganalisa kedua belah pihak yang benar. Kita tidak mengatakan benar. Sesungguhnya yang salah juga kita tidak mengatakan salah. Tetapi supaya dia adil itu dikatakan masing-masing ini ada benarnya juga ada salahnya. Mari kita bersama-sama untuk menggabungkan antara yang salah dan benar ini menjadi satu kesatuan kekuatan untuk menjadi sesuatu keputusan bagaimana kita bisa menjalankan, mengakurkan dari dua kubu yang bertentangan ini menjadi kekuatan untuk negara kita. Jadi inilah nama pemimpin yang bisa mengakurkan semua pihak. Ini memang gampang. Tidak ada rasa tersinggung juga bukan gampang. Sabar juga bukan gampang. Mau berkorban dengan sungguh-sungguh. Bahkan hidupnya sederhana. Bukannya menunjukkan kalau saya dulu pemimpin, belum jadi pemimpin, kita pakainya bemo misalkan. Sekarang kalau jadi pemimpin, mintanya Rolls Royce, Mercedes. Jadi yang bagus-bagus yang diminta kan terlalu berlebihan. Hidupnya tidak sederhana sehingga rakyat akan menilai ini pemimpin kok serakah banget. Maka itulah yang dikatakan seorang pemimpin dari dulu dia naik bemo misalkan. Perginya juga sekarang naik bemo. Atau ya sekarang misalkan naik istilahnya apa? Mobil kecil-kecilan ya, Honda Civic kecil berangkat, pulang juga itu. Dulu pakai itu, sekarang juga tetap sama. Tidak perubahan. Tetap sederhana. Tetap sederhana. Bukan nanti dia sudah pemimpin langsung pindah jadi Rolls Royce, Mercedes Benz. Otomatis ini sudah tidak menunjukkan seorang pemimpin yang negara sedang krisis.
tetapi menunjukkan dia mewah. Ya toh, Betul. masyarakat kita ini kekurangan, kamu kok enak-enak. Jadi penilaiannya sudah Iya, akan muncul. betul. Maka itu sekarang seorang pemimpin itu seharusnya dia harus mau berkorban turba. Turun ke bawah untuk memperhatikan, melihat keadaan-keadaan masyarakat yang di bawahan. Mereka perlu apa? Kalau di Thailand, Raja Thailand itu begitu. Ini musim dingin, di puncak-puncak gunung mereka bawa Selimut-selimut ya. selimut-selimut untuk diberikan pada mereka. Di mana ada banjir, dia bawa makanan-makanan untuk mereka. Datang sendiri dikasihkan. Ya, saya bantu ya, pemerintah bantu. Jadi raja itu memperhatikan rakyatnya sehingga dia dihormatin oleh rakyatnya. Sekarang pemimpin siapa yang mau lihat ke bawah? Iya. Di bawah bukan urusan itu bagian sosial. Bagian si B gitu. Ya, yang bagian bawahku. Aku bukan urusan itu. Iya. Aku yang gede-gede urusannya. Itu salah. Okay. Jadi dia kurang memperhatikan ke arah bawah. Menyebabkan masyarakat tidak pernah ada satupun yang menghormatin atasannya. Nah, kemudian tadi Bante menyinggung tentang kesederhanaan. Itu kan susah Bante. Manusia zaman sekarang biasanya kalau misalnya sudah kaya gitu Bante ya, sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, dia pasti ingin menunjukkan, loh, ini loh aku sudah bisa. Ini loh aku bisa beli Mercedes, ini loh aku bisa beli ini itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan susah Bante. Itu bagaimana caranya agar tetap bisa sederhana dan tetap rendah hati Bante? Ya, inilah ya istilahnya manusia itu selalu harus belajar. Belajar untuk mendudukkan dirinya itu, aku mau belajar meletakkan posisi selalu merendah hati, bukan mengagungkan, menyombongkan diri. Kalau dia sudah menunjukkan menyombongkan diri, otomatis sifatnya itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Mobilku gini, sudah gini, kamu mau kasih aku mobil apa lagi? Yang lebih besar lagi, gitu. Jadi serakah Bante. Rumahku sudah begini besar, kamu mau kasih apa lagi yang lebih besar? Kalau tetap dari dulu gubuk, sekarang gubuk, dia tidak ada kepingin untuk mendapatkan harta. Maka dari itu kalau dia sebagai seorang pemimpin tidak ada keserakahan, menunjukkan kesederhanaannya, dan seperti saya katakan, para biku kan juga dari dulu sama. Dia tidak punya rumah. Wihara itu hanya dipakai untuk mengabdikan untuk masyarakat. Wihara pribadi juga tidak punya mobil. Dari dulu saya juga tidak pernah punya mobil. Sudah di 32 tahun tidak punya mobil. Mobilnya dipakai sini, bagi orang yang kasih pinjam kita aja. Jadi dengan demikian dari dulu sudah 30 tahun sampai sekarang ya mobil tetap tidak punya. Karena tidak kepingin adanya mobil juga. Adanya mobil, ya. Walaupun di wihara itu makanan ada, tapi makan cuma sekali aja. Supaya Pak belajar bagaimana sih rasanya lapar itu. Jadi para biku itu belajar untuk melihat, mengerti, memahami rasa lapar itu apa. Oh cuma begini, biarin aja. Tidak usah digubris, kita bisa tahan. Kalau kita mikirkan, aduh lapar, makan, tidak akan berhenti. Iya, selalu ingin makan, karena kita terpancing dengan reaksi perut kita. Krek, oh ini menunjuk lapar, aku harus makan. Iya. Kita jangan terpancing oleh pikiran seperti itu. Kalau kita makan banyak, ternyata banyak orang yang berlebihan. Iya. Over kolesterolnya, over gulanya, jadi semuanya berlebihan. Betul. Jadi malah nambah penyakit Bante ya. Makanya kalau sederhana tidak ada sakit. Gitu, badan Bante. sehat, tidak pernah ada yang over. Itulah baiknya. Nah, kemudian kejujuran itu perlu tidak Bante untuk syarat seorang pemimpin yang baik? Loh, sangat-sangat penting karena seorang pemimpin itu apa yang adalah pikirannya dia akan ucapkan. Tetapi sekarang kan terbalik. Pikiran ngomong pikir begini tapi omongannya lain. Ya toh? Jadi yang penting itu apa yang ada dipikirkan itu yang diucapkan dan itu pula yang dilakukan. Kita ngomong korupsi diberantas, tapi ternyata masih terjadi korupsi. Nah, tetapi masih terjadi korupsi ini sesungguhnya itu bisa diatasin dengan cara undang-undang itu diperkeras yang membuat tidak ada hubungan dengan pemerintahan, harus kelompok yang lain. Kalau yang membuat MPR, DPR sendiri, aku yang nanti kena kalau saya buat keras.
Aku tidak bisa apa-apa, kena juga nanti. Ternyata kan yang kena ya orang-orang MPR, Menteri, DPR. Itulah yang seharusnya harus terpisahkan, yang membuat undang-undang supaya keras, tegas, bagaimana korupsi itu bisa diberantas. Kalau tidak demikian ini, sistemnya tetap sama dari dulu sampai sekarang, tidak akan beres-beres. Begitu ya. Lebih baik nanti Sinta aja mengajukan jadi presiden. Begitu ya. Buat undang-undang baru. Kalau aku jadi presiden, aku akan sediakan 10.001 terbelau. Barang siapa korupsi 100 juta lebih, dor. Oh, gitu nanti ya. Iya, iya betul. Kalau sudah begini, mereka akan takut. Iya. Masa kan gara-gara cuma 200 juta aku mati. Kan kebanyakan mereka sudah kaya-kaya itu yang jadi pejabat-pejabat itu. Tapi masih kurang itu gimana? Iya. Jadi kalau dikasih begitu 200 juta dor. Jadi pemimpin malah serakah Bante kalau kayak gitu. Maka dari itulah pemimpin yang tidak mengerti, mau masuk saja, tidak memikirkan bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Oke. Nah, sekarang begini Bante, lebih penting manakah menjadi pemimpin diri sendiri atau menjadi pemimpin orang lain Bante? Sesungguhnya, kalau kita lihat seorang calon Buddha, ketika dia pernah lahir sebagai Gantiwadi, dia lahir ke bumi ketika dia masih bayi lahir itu, dia sudah punya daya ingat. Dia ingat kehidupan lampau itu, dia pernah melakukan kesalahan ketika dia menjadi raja. Karena kesalahan itu menyebabkan dia pernah terlahir di alam neraka. Ingat sekali. Lalu dia sekarang tahu, aku sekarang juga lahir di kerajaan ini. Aku sebagai pangeran. Kalau aku tidak punya sistem merubah kehidupan saya, aku pasti jadi raja. Akhirnya dia bertekad. Aku bertekad, aku tidak mau jadi raja lagi dengan cara dia membisu. Tidak mau bicara, tidak mau ngomong. Jadi raja dan ratu melihat ini, wah ini tidak mungkin dia bisa jadi raja. Akhirnya dia dikeluarkan. Ketika dia dikeluarkan, mau dikubur, langsung dia menunjukkan kekuatan, dia ngomong bahwa dia itu sesungguhnya bisa bicara, bisa bergerak. Dan akhirnya aku memang tidak mau jadi raja, aku masuk hutan saja jadi pertapa. Akhirnya itulah menunjukkan kalau seorang pemimpin dia salah jalan, berat akibatnya. Misalkan negara ada uang untuk sosial, untuk ratusan juta orang. Tapi uang ini dari sini bagi, sana bagi. Ini harus dipikirkan. Seharusnya ini untuk sosialnya 100 triliun. Masuk ke sosialnya hanya 10 triliun. 90% masuk kantong. Dibagi-bagi itu. Ini kan berat. Untuk 200 jutaan orang loh yang perlu dibantu. Jadi beban karmanya buruk sekali. Kecuali kalau si A hanya satu orang yang dikorupsi. Ya enggak percaya. Dia bertanggung jawab sama satu orang. Kalau ini bertanggung jawab sama 200 juta orang lebih, berat sekali. Jadi harus hati-hati. Kalau memang untuk masyarakat banyak, jangan sekali-sekali kita merusak. Jadi termasuk mereka-mereka yang suka mencuri rel itu juga gitu. Pikirkan, kalau kita mencuri rel itu, bisa ratusan orang celaka dan menderita. Betul. Menyusahkan banyak orang yang mau kerja, mau ini, tidak bisa apa-apa. Orang itu loh, bertindak tanpa berpikir. Jadi kita orang bijaksana itu harus berpikir terlebih dahulu apapun yang mau dilakukan. Iya, jadi lebih baik menjadi pemimpin diri sendiri dahulu sebelum menjadi pemimpin orang lain, begitu ya Bante ya? Memang seharusnya begitu. Mereka itu harus menunjukkan kemampuan mereka itu berkorban untuk menahan nafsu, mampu tidak? Berpuasa itu mampu tidak? Mengendalikan diri mampu tidak? Sabar mampu tidak? Itu perlu dilatih. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa pikiran itu bisa dilatih, mereka itu percaya tergantung aksi dan reaksi. Tetapi kalau kita katakan semua nasib dan takdir ditentukan di atas, itulah yang salah juga cara berpikirnya. Sehingga aku memang sudah ditakdirkan jadi pejabat kok. Pejabat urusannya memang begini nih. Untuk mendapatkan, tidak memikirkan untuk memberi. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa tergantung baik dan buruk yang dicatat dari sana, itu ukurannya, kenapa kok tidak terbalik? Suka memberi, membantu, beramal. Coba sekarang kita lihat.
Indonesia ini mengatakan ada zakat untuk pemerintah, itu diperkirakan 200 triliun. Ternyata yang diterima cuma 1,5 triliun. Menunjukkan masyarakat sendiri tidak suka memberi. Oke. Ini ada kesalahan apa? Oh begitu ya. Ya baik Bante, kita break dulu Bante. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih bersama dengan Bante Dhammawijayo Mahathera. Kami membahas tentang menjadi pemimpin yang baik. Tadi telah dijelaskan oleh Bante Dhammawijayo bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah sabar, kemudian juga memiliki ketenangan, cinta kasih, memiliki kemoralan, mau berkorban sederhana, yang pasti mau jujur begitu ya Bante ya. Harus. Iya. Tadi Bante sedikit menyinggung tentang banyak manusia sekarang bertindak tanpa berpikir. Nah itu Bante. Nah sekarang kan orang cenderung banyak melakukan hal seperti itu. Nah hal apa yang harus dilakukan untuk kita bertindak, tapi kita juga harus berpikir pada saat keputusan itu harus secepatnya diambil Bante. Nah itu bagaimana Bante? Ya inilah kalau kita perhatikan karena lingkungan seperti itu. Media-media di TV ya seperti itu. Oh iya Bante. Jadi seolah-olah masyarakat demikian, TV juga demikian, sinetron juga seperti itu, dikira memang wajar. Maka dari itulah yang dikatakan sesungguhnya itu yang merupakan tingkah laku yang tidak betul. Perbuatan yang tidak benar, cara ngomong yang tidak tepat, tapi sering diucapkan, sering dimunculkan. Itu tanpa mereka sadari itu sebagai program yang diprogram ke masyarakat kita jadi bobrok gara-gara media-media yang kurang memberikan inspirasi bagaimana merubah manajemen dari pola berpikir mereka. Maka dari itu ini memang perlu tiap-tiap individu itu harus berani merubah. Sebagai contohnya di India, sekarang ini banyak penjara-penjara itu dilatih vipassana. Oh iya. Dilatih vipassana itu adalah mengerti, direnungkan kita berbuat salah apa saja. Mengapa kok kita melakukan kesalahan? Mari kita renungkan, renungkan, renungkan. Kita sudah merugikan berapa banyak orang, menyusahkan berapa banyak orang. Kalau tiap hari ada perenungan, pengendalian, renungkan ini, renungkan, lama-lama itu menyadarkan secara pribadi. Kalau di Indonesia nggak ada itu penjara yang seperti itu. Belum ada penjara yang berani bagaimana mereka bisa merubah kalau sudah sekali masuk penjara itu. Karena pendidikan, pengarahan, program yang baik, dia keluar tidak akan masuk lagi. Betul. Kalau sudah masuk, betul. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, berarti ada kesalahan yang sangat fatal di penjara itu. Tidak dibiarkan aja, tidak ada pendidikan sama sekali. Jadi ini departemen sosial, departemen apa yang punya kewajiban untuk memikirkan bagaimana orang yang masuk penjara itu perlu dibina, bukan dibiarkan itu. Jadi kalau dibiarkan, kita masyarakat kita kejahatan makin lama makin banyak. Karena satu orang yang keluar dari penjara, golek konco maneh, cek nake boloku. Makin lama makin banyak. Tetapi kalau dia sudah masuk, di situ dibina mentalnya, disadarkan untuk perenungan, lama-lama dia sadar, inilah yang namanya merubah, sering merenungkan, sering mengendalikan, sering menenangkan, sering membuat dia sabar itu bagaimana, kasih contoh-contoh yang konkret, baru perubahan akan terjadi. Kalau tidak ada contoh, tidak ada media yang memberikan program seperti ini, selamanya kita akan menjadi bangsa yang makin lama makin bobrok. Maka itu inilah masyarakat harus ikut berpikir, berperan serta. Program mana yang bagus dan program mana yang tidak bagus, mereka bisa menilai sendiri. Itulah yang harus mereka secara bebas untuk memantau, mendengar dan menyerap. Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus pindah saja channelnya, cari yang bagus. Oh gitu Bante ya, seperti channel Dhamma TV ya Bante ya. Ya, mereka sudah tahu dengan sendirinya lah, kita tidak usah ngomong, mereka sudah tahu sendirinya. Iya, nah baik Bante. Berarti tadi
pemimpin itu tadi harus bisa menjadi panutan banyak orang, Bante ya. Seperti yang Otomatis. seperti ya. Nah, kalau misalnya pemimpin yang menjadi panutan banyak orang, zaman sekarang kan susah, Bante. Nah, itu bagaimana caranya membuat atau menciptakan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi banyak orang, Bante? Memang itu juga merupakan salah satu tergantung program yang diisi, baik dari guru-guru, baik dari sekolahan, baik yang dia mengerti di dalam spiritual yang sesungguhnya. Kalau kita diisi dengan cara yang benar, ternyata siapapun juga sesungguhnya memiliki sifat yang sama. Mereka, masing-masing orang harus menyempurnakan paramitanya. Paramita otomatis dia harus sering berdana, beramal, membantu, menolong. Iya. Bukan sebagai pemimpin ingin dapat, malah serakah. Ini salah sudah. Makanya korupsi terjadi karena yang dipikirkan, apa aku oleh nih? Aku dapat apa? Betul. Oh, ternyata dapat lebih kaya, aku mau jadi lagi. Tetapi kalau jadi pemimpin, aduh, berat menjadi pemimpin. Harus melihat ke desa, membeli ini, membeli itu. Waduh, dulu hartaku 10 M, sekarang tinggal 2 M. Rugi aku. Oh, gitu. Kalau gitu mereka pasti nggak mau jadi pemimpin. Tetapi kalau dulunya 10 M, sekarang jadi 100 M. Wah, enak loh jadi pemimpin. Akhirnya dia kepingin lagi. Maka dari itu, itulah kesalahan demi kesalahan bukan dihitung hartanya makin banyak. Melainkan seberapa banyak kebaikan yang telah kamu berikan kepada masyarakat, kepentingan mereka, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kalau banyak yang diberikan, inilah pantas mereka berkorban demi kepentingan masyarakat banyak. Jadi dia cocok jadi pemimpin yang sangat terpuji. Tetapi kalau semua tahun ini hartanya sekian, tahun depan tambah naik, tahun depan tambah naik, ini ada sesuatu something wrong. Ada sesuatu yang salah gitu. Iya, pasti salah dong. Kok tambah serakah? Kok tambah kaya dia? Ya, kalau dia seorang pemimpin harusnya tambah lama, karena beramal kan di sini makin lama makin habis. Iya, tapi kan dia karma baiknya jadi banyak, Bante. Maka dari itulah orang yang mengerti apa yang ditanam, makin banyak dia menanam, buahnya itu akan berlimpah ruah yang tak terhingga dalam kehidupan yang akan datang. Jadi susah mencari orang yang bisa berkorban untuk banyak orang, Bante ya? Bukan susah, tetapi karena mereka program cara berpikirnya yang masih tidak memahami. Istilah gampangnya, dia masih bodoh terhadap hukum sebab dan akibat. Kurang memahami hukum itu. Tetapi kalau dia mempelajari, mendengarkan, menganalisa dengan jelas hukum sebab dan akibat, malah mereka semua orang yang sadar akan hukum karma ini, dia malah berlomba-lomba untuk berbuat baik. Iya, betul. Bukan berlomba-lomba untuk tidak mau berbuat baik. Maka itu orang yang bodoh tidak suka berbuat baik. Tetapi orang yang bijaksana, dia malah menyarankan, ayo bareng-bareng kita berbuat baik. Bersama-sama kita berbuat baik. Penuh semangat, ayo kita berbuat baik. Itu mereka selalu berusaha terus mengembangkan paramitanya. Iya. Jadi makin dia itu dapat berapapun juga untuk kepentingan masyarakat, dapat berapapun untuk kepentingan masyarakat, otomatis orang melihat, oh ini bagus ini, dijalankan dengan sungguh-sungguh, sosialnya dilaksanakan. Seperti kita lihat ketika ada terjadi tsunami, kan ada itu satu truk bahan makanan disimpan di gudang yang lain. Iya, betul. Ini tujuan untuk membantu orang yang sedang susah, tapi yang serakah itu tidak peduli. Babamu, awakmu lapar, nggak peduli. Aku yang penting sugih dewi. Nah itulah keserakahan manusia itu tidak mereka sadarin. Kebiasaan yang salah di sini dijalankan seperti itu, tetap dijalankan di mana-mana. Iya, baik Bante. Kita break dulu Bante. Kami segera kembali pemirsa untuk Anda, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bante Dhammawijayo. Ya, Bante, tadi Bante menjelaskan tentang memimpin diri sendiri baru bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Nah,
sebenarnya menjadi memimpin diri sendiri itu harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan, Bante? Ya, sesungguhnya kalau kita lihat Sang Buddha berserta siswa-siswanya itu, mereka ini sudah mampu memimpin dirinya sendiri, pikirannya itu sudah mampu dikuasai dengan mutlak. Baru mereka terjun ke masyarakat. Begitu. Tapi kebanyakan yang di dunia ini sekarang ini, masing-masing belum mampu menguasai dirinya. Masing-masing emosi masih ada, keserakahannya masih banyak, bujunya juga akeh. Jadi dengan demikian ini keserakahannya, kebenciannya, ketidaktahuan juga masih banyak. Egonya masih kuat. Maka dari itu inilah seorang pemimpin yang seperti ini akan jadi berantakan. Coba kalau seandainya Libya itu, dia kaya raya. Mengapa mereka berontak? Karena kekayaannya itu hanya dikuasai satu keluarga. Rakyat tidak ngicipin, tidak nikmatin sama sekali. Tetapi kalau ini dia pimpin seorang pimpinan yang pandai, cerdik, aku tiap tahun dapat 200 miliar dolar. Aku tidak butuh segitu banyak. Untuk keperluanku saja cukup 20 ribu lah. Atau 20 juta lah, sebanyak-banyaknya 20 juta lah. Sudah luar biasa. Dolar loh ini, bukan 20 juta rupiah. Kalau ini 200 miliar ini, dia pakai untuk kepentingan masyarakat sini, dilihatkan kepada masyarakat. Masyarakat bisa senang mendapatkan pimpinan presiden seperti itu. Betul. Oleh karena itu dari dulu sampai sekarang tetap miskin rakyatnya. Jadilah terjadi pemberontakan seperti itu. Maka dari itu kalau seandainya mereka itu sudah memahami sebagai seorang pemimpin itu harus mampu memimpin terlebih dahulu, dia itu latihan. Termasuk para biku itu sudah dikatakan kalau mereka itu masih jadi junior, masih baru-baru, dia harus dilatih masuk wihara 5 tahun tidak boleh kemana-mana. Latihan. Bagaimana mengendalikan dirinya, bagaimana selalu sabar, bagaimana menata cara berpikir, selalu berpikiran positif, bagaimana menenangkan gejolak pikiran, bagaimana mengembangkan tekad yang kuat. Jadi itu latihan itu. Latihan ini berarti latihan ini tekad itu jangan sampai dilanggar. Kalau kita sekarang bertekad, hari ini adalah bulan gelap atau bulan terang. Setiap bulan gelap, bulan terang, aku bertekad tidak makan puasa. Aku juga bertekad tidak tidur, hanya meditasi, duduk dan berjalan. Tidak mau tidur. Dijalankan. Sudah bisa, mungkin kalau sudah bisa, sudah kuat. Satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya juga sama seperti itu. Bertekad. Terus dilatih. Tekadnya mampu enggak dia mengalahkan dirinya sendiri. Lapar, haus, ngantuk, capek. Tapi aku mau melatih tekadku. Aku melatih semangatku. Aku melatih kesabaranku. Aku melatih supaya pikiranku bisa terkendali dengan baik, selalu positif, selalu tenang. Nah kalau dia latihan seperti ini, sudah 5 tahun, kemampuannya di dalam kesabarannya, pengendaliannya, ketenangan akan didapat. Cara berpikirnya lebih positif dibandingkan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan mereka itu para biku latihan, sehingga kan sudah wajar mereka tahu, oh cara para biku ceramahnya kok bagus, ngomongnya kok enak, karismanya kok begitu indah. Wah, banyak menarik. Banyak, Bante gimana saya bisa bicara sama Bante? Ya kalau mereka mau seperti Bante, ya ikutin caranya Bante yang latihan seperti itu. Berpuasa, duduk meditasi terus, menenangkan gejolak pikiran, sabar, tidak tidur, latihan sekuat semampu kita, sekuat-kuatnya. Jadi waktunya digunakan latihan terus, sampai capek, sampai lelah. Ketika lelah, sungguh-sungguh lelah, baru istirahat. Jadi bukan berarti para biku itu malas, bukan. Jadi mereka itu melatih. Karena manusia yang hidup, dia harus belajar bagaimana melatih, menaklukkan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin di dalam dirinya sendiri. Mampu menaklukkan keserakahannya, mampu menaklukkan kebenciannya, mampu menaklukkan kebodohannya. Kalau sekarang yang diajarkan di dunia ini percaya terus. Sesungguhnya itu tanpa mereka sadar membodohin anak buahnya.
Wong aku dhewe gurung ro lho, gurung delok. Tapi aku suruh mereka juga percaya seperti aku. Aku juga bodoh, aku juga gelap, aku tidak tahu. Mereka juga sama nanti juga seperti itu. Biar aja mereka bodoh, biar aja. Aku bodoh, bodoh. Akeh sing bodoh. Jadi membodohin orang. Maka itu, apa yang diajarkan Sang Buddha itu? Kalau Sang Buddha tidak ada orang tanya sesuatu yang orang lain belum lihat, beliau melihat. Sang Buddha tidak bicara. Tetapi ada biku salah satu menanyakan, Bante, tadi pagi saya melihat di pohon itu ada makhluk yang seperti ini. Iya. Barulah Sang Buddha katakan, oh kamu yang melihat ya, Nanda. Oh itu memang makhluk itu dulu kehidupan demikian. Diceritakan. Tapi sekarang ini penjual jamu, kamu ikut aku masuk surga, kamu yang tidak ikut aku masuk neraka. Dia gurung delok surga kepiye, neraka kepiye, berani kamu seperti itu membodohin orang itu. Iya, nah ini tadi Bante, saya sedikit menyinggung tadi Bante ya. Kalau misalnya tadi Bante mengatakan bahwa kita harus selalu melatih diri kita agar kita bisa memimpin diri kita, ya kan Bante ya. Nah, kemudian dalam hal apa saja kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri Bante? Ya, memimpin dalam diri kita sendiri itu berarti setiap apapun yang muncul dalam pikiran kita, selalu kita kendalikan, analisa dengan jelas, teliti. Kalau itu positif, itu berguna, bermanfaat untuk menyadarkan banyak orang, katakan. Supaya mereka tersadarkan gitu. Tetapi mungkin kita menganggap positif, menyadarkan supaya mereka itu sadar, jangan mau dibodohin lagi. Tapi kelompok tertentu masih menolak. Wah aku kok diilok-ilok orang bodoh-bodoh kan tidak seneng. Itulah yang dikatakan mereka dengan tenang memikirkan, merenungkan kebenaran itu dengan hati yang jernih. Benarkah kata-kata itu? Lalu direnungkan kebenarannya itu. Baru dia bisa menilai. Kalau dia mengikuti emosinya langsung menolak, langsung dia suka, langsung benci. Dipikir-pikir makin benci dia. Maka dari itu itulah yang dikatakan siapapun juga yang ingin menjatuhkan kita, ingin merusak kita, biasanya orang ini ada kelebihan yang banyak. Sehingga difitnah, dijelekan, dijatuhkan. Seperti kita lihat presiden kita SBY kan banyak orang yang neror, memfitnah macam-macam. Iya, betul. Karena dia ada kelebihannya. Coba kalau seperti pengemis, tukang becak, sopo sing kena fitnah orang-orang apa-apa. Yang cacat, yang idiot, tidak pernah mereka difitnah, dijelek-jelekan. Jadi siapapun yang dijelekkan, difitnahkan, kita seharusnya merasa bangga. Aku ada kelebihan ini. Dijelekkan orang, difitnah. Orang lain banyak yang iri. Tetapi maka jangan orang iri memfitnah kita itu langsung kita jengkel, mangkel. Tidak usah. Kita menerima, oh berarti aku ini ada kelebihan. Sehingga menyebabkan mereka iri, tidak suka. Nah itulah menyebabkan kita tidak akan rasa benci muncul, tidak ada. Bisa mengerti dan memahami sifat kewajaran di dunia ini. Sehingga itulah dia akan mampu memimpin masyarakat dengan sebanyak-banyaknya. Iya, nah tapi kadang-kadang Bante kalau misalnya kita difitnah, jarang ada orang yang bisa menerima, oh berarti saya memiliki kelebihan. Biasanya pasti akan berbalik. Oh malah marah-marah, malah tambah dia ganti memfitnah yang memfitnah dia. Itu bagaimana Bante? Wajar, karena kebanyakan orang kan tidak pernah meditasi. Meditasi itulah kunci utamanya. Kalau dalam meditasi itu kita melatih untuk perenungan. Perenungan demi perenungan pengalaman yang pernah kita alamin itu kenapa aku emosi? Kenapa aku kok marah? Direnungkan, dianalisa, diteliti, ada manfaatnya apa sih? Aku ikut marah-marah sebenarnya. Ruginya apa? Kalau kita melihat kerugiannya tidak bermanfaat, malah membuat orang lain bermusuhan sama kita kehilangan pembeli-pembeli itu, langganan-langganan kita tidak suka sama kita. Direnungkan semuanya banyak kerugiannya, bahayanya. Ngapain aku kalau gitu melakukan itu lagi? Karena mereka itu malas merenungkan. Dianggap itu sudah makan kulino, sudah kebiasaan. Otomatis orang ini kebiasaan demi kebiasaan tidak pernah direnungkan, dia tidak akan bisa berubah. Dia harus menyepi, merenungkan apa yang dilakukan. Jadi tiap malam mau tidur, marilah kita merenungkan. Pagi, siang, sore, dan malam ini apa saja yang telah aku lakukan. Oh tadi ngomongnya salah. Seharusnya
Aku sebagaimana ini ngomongnya. Direnungkan, dicari jalannya. Oh, seharusnya ngomong gini ya. Nah, dengan itu kita merenungkan, besoknya sudah berubah. Kejadian lagi seperti itu, kita bisa ngomong yang enak. Lebih baik, lebih bagus. Itulah yang dikatakan kebiasaan untuk merenungkan tidak pernah diajarkan oleh siapapun juga. Betul. Menganalisa, menyelidikin, kebiasaan kita hanya nonton contoh-contoh sinetron yang sudah biasa-biasa. Oh ya, begitu, aku ingin ikut seperti itu kok. Memang dunia seperti itu. TV-TV juga sama seperti itu. Aku juga podo. Zaman edan ya ikut edan kan gitu istilahnya. Iya, baik, menarik sekali Bante. Tapi kita harus jeda dulu Bante. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali untuk Anda. Kembali lagi di program acara Manage Your Mind pemirsa. Nah, Bante, menjadi seorang pemimpin, apakah pemimpin banyak orang nih Bante? Apakah sudah pasti dia bisa memimpin diri sendiri Bante? Saya rasa kebanyakan tidak bisa ya. Karena sebagai kewajarannya, mereka itu semuanya harus sama. Itu tergantung apa yang telah mereka latih dalam pikirannya. Kalau pikirannya tidak pernah dilatih sabar, tidak pernah dilatih mau berkorban, tidak pernah dilatih untuk bertekad dengan sungguh-sungguh, tidak pernah dilatih untuk semangat itu bagaimana, tidak pernah dilatih bagaimana bisa tenang menghadapi apapun juga, tidak dilatih bagaimana kebijaksanaan itu bisa terbangkitkan melalui intuisi. Jadi kalau ini batinnya belum pernah diasah, sulit. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Karena dia pasti mengikuti nafsu keinginannya saja. Itu sebagai pemimpinnya. Kalau sudah demikian, tidak akan ada bisa perubahan apapun juga. Jadi belum pasti menjadi pemimpin banyak orang, dia bisa memimpin diri sendiri, itu tidak pasti Bante ya. Belum tentu. Misalnya saya sebagai misalnya saya menjadi Pak Lurah, kemudian belum tentu saya menjadi lurah yang baik bagi keluarga saya. Itu berarti belum tentu seperti itu Bante ya? Ya, sesungguhnya kalau kita perhatikan, tidak semua seorang pemimpin ini ternyata akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka bisa mimpin. Karena kita juga pernah dengar banyak anak jenderal, bupati, gubernur. Ternyata anak-anak ini ada yang begini, ada yang narkobaan, ada yang jahat demikian, mengorganisasi sesuatu negatif. Jadi itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi otomatis mengapa bisa demikian ini? Itu karena orang tuanya terlalu sibuk. Iya, betul. Papanya sibuk, mamanya sibuk, anak dibiar-biarkan. Tidak dididik, tidak diarah, tidak ada pengarahan. Otomatis dia bertindak dengan liar. Ya, karena dia segalanya lengkap. Ya. Uang ada, kekuasaan ada, dia berani. Karena atasanku kuat, orang tuaku kuat. Itulah menyebabkan keberanian, keserakahannya bertindak sewenang-wenang. Bisa terjadi itu. Berarti dia tidak bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anaknya begitu Bante. Untuk di dalam keluarganya dia tidak baik menjadi panutan yang tidak bisa diteladani seperti itu Bante ya. Sesungguhnya itulah termasuk salah satu kesalahan konsep dari manusia, bahwa seolah-olah tiap-tiap orang itu bukan orang tua yang menentukan, atas yang menentukan. Oh begitu. Jadi atas yang menentukan, dibiar-biarnya, bukan urusanku kok, takdir dari atas. Dia mau jadi baik atau buruk, atas yang menentukan. Tetapi Sang Buddha kan tidak mengatakan, semua itu perubahan itu tergantung pengisian. Pengisian dari tiap-tiap orang itu diisi dengan cara apa? Yang mengisi siapa? Dari guru kita, lingkungan kita, orang tua kita. Kalau orang tua dibiarkan, apa yang mereka isi? Dia cari sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketemu, biasanya manusia itu kalau dibiarkan, sifatnya seperti air, mencari yang rendahan. Golek konco sing seneng-seneng, sing berfoya-foya, menghambur-hamburkan duit, main ya istilahnya kalau yang laki main perempuan begitu. Jadi segalanya yang dilarang oleh agama dilanggar semuanya. Karena memang sifat manusia begitu kalau dibiarkan.
Dia harus punya satu program yang jelas bahwa kita percaya hukum karma. Aksi yang kita berikan positif, anak juga pasti positif. Betul. Kita juga melarang anak-anak kalau bisa jangan bergaul pada orang-orang yang tidak baik. Bergaullah pada yang baik, yang bijaksana. Ya, bergaul pada yang baik dan tidak baik itu juga termasuk bacaan apa yang kita baca. Apa yang sering kita tonton di TV. Kalau kita tidak pernah menonton TV yang kasih motivasi, pengertian, mindset yang benar dan baik itu tidak pernah didengarkan. Oh itu tidak butuh tuh. Jadi dia tidak mau mendapatkan program yang baik. Nontonnya yang sinetron yang tidak karu-karuan, berita-berita korupsi, berita perampokan, berita-berita yang tidak ada gunanya. Yang mengisi program-program yang tampak mereka itu negatif. Mengisi program yang negatif. Jadi otomatis rusak semuanya. Kalau seperti itu. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya rasa lucu. Mungkin apa ya Bante ya, lucu tapi saya kepengen tahu jawabannya. Lebih baik memimpin atau dipimpin, Bante? Sebaiknya kalau kita ya otomatis memimpin ke dalam diri sendiri. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, tunjukkan bahwa kita pribadi itu sudah mampu memimpin ke dalam diri sendiri. Kalau kita sudah mampu memimpin ke dalam diri sendiri, baru kita bisa memimpin yang lain dengan baik. Karena dia sudah menjadi suri tauladan ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak mungkin bisa membohongi dirinya sendiri. Bahwa dirinya gini, wong si elek kok mau memimpin orang lain, ya toh? Sing elek mimpin sing elek, ya toh? Kalau dia sudah api mimpin yang elek masih bisa. Begitu. Kalau dia sudah elek mau jadi pemimpin, semuanya juga jadi elek karena di AWD juga elek. Sesuai dengan pikiran kita. Kalau pikiranku itu jelek terus, wah aku jadi pemimpin kok jadi berpuasa, kok bisa sogi, kok ini untuk, jadi negatifnya lebih banyak. Jadi otomatis kita lebih baik memimpin ke dalam diri sendiri, bahwa taklukkan keserakahan kita, taklukkan kebencian kita, taklukkan kemalasan kita, taklukkan kepelitan kita. Jadi kalau siapapun pemimpin yang suka obral, membantu, menolong, beramal kepada masyarakat yang sekitarnya, ngomongnya manis, menghadap, berbicara sama mereka semuanya, mereka senang dan gembira. Wah ini sebagai pemimpin yang bagus ini, sama lingkungan yang baik. Ya, iya. Jadi mending lebih baik memimpin daripada dipimpin, Bante ya. Karena belum tentu yang dipimpin itu nanti orang yang baik seperti itu, Bante ya. Ya kan kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak baik, tetapi kan kita lebih baik memahamilah bahwa yang ditekankan masing-masing itu harus mandiri masing-masing, jangan menggantungkan yang dari atas. Kalau kita kebanyakan lihat ini, atasan tergantung atasan, dan akhirnya negara nggak jalan-jalan. Betul. Yang presiden meratakan harus gini, tapi anak buahnya nggak ada yang jalankan. Bagaimana bisa jalan? Sama saja, Bante ya. Jadi pimpinan atas baik, tujuannya baik, bantu masyarakat, kucurkan dana ke masyarakat. Tapi bank-bank nggak mengucurkan. Engkau tak kucurkan nggak balik ke piye. Nah, jadi bank-bank itu tidak mau menjalankan perintah dari atasan. Jadi uangnya lebih baik disimpan aja. Karena mereka itu menunggu, mereka itu yang perlu-perlu datang ke bank. Bank itu yang baik seharusnya dia melayan masyarakat. Oh ini diperintahkan ke bagian pertanian, dia terjun ke pertanian. Ke desa-desa dikunjungin, perlu apa. Baru itulah dia melaksanakan tugasnya untuk melayanin, bukan tunggu. Jadi dia minta dilayani. Ya, betul, kan terbalik. Jadi kan seorang pemerintah itu yang dari bank BUMN itu seharusnya dia terjun ke bawah, bukan menunggu bola. Iya, betul. Dia harus menggiring bola. Karena ini sudah diperintahkan dari atasan, aku harus menggunakan dana ini untuk masyarakat umum, untuk membantu pertanian, membantu mesejahterakan rakyat. Kalau ini dijalankan semuanya, itulah namanya berkorban demi jabatannya. Bukan maunya enak dewe, diam-diam aja. Aku duduk juga gaji segini, aku turun ke bawah juga gaji podo. Hitung-hitungan. Jadi otomatis ini dia tidak punya tanggung jawab, tidak tahu tugas utama. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, Bante, apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha mengenai
pemimpin yang baik itu, Bante? Ya, otomatis Sang Buddha ini walaupun dia itu sudah mencapai yang tertinggi, sudah yang paling tinggi, paling sempurna, dia tetap punya sifat itu berkorban itu masih luar biasa. Coba Anda bayangkan, satu hari itu khotbah ceramah itu 18 jam. Luar biasa. Ada biku yang sakit, yang masih junior, bau sekali. Biku yang lain tak mau melayani. Sang Buddha melihat begitu, loh, ini kok dibiarkan. Walaupun dia yang paling atas tidak mau memerintahkan biku yang junior, dia langsung terjun sendiri. Dicarikan air panas, diusap, dibersihkan. Jadi akhirnya Sang Buddha setelah melaksanakan tugas ini, dia ngomong, barang siapa mengobatin biku yang sakit, bagikan mengobatin Sang Buddha sendiri. Jadi dengan demikian itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah dibuktikan. Dia mampu memimpin dirinya sendiri, lalu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, ilmunya yang dia miliki ini untuk mengajar terus. Jadi selama 45 tahun mengajarkan itu, ada 84.000 judul. Jadi kitab suci Tipitaka itu 84.000 judul. Kalau tiap hari kita khotbah, tidak habis-habis itu. Iya, sampai 100 tahun tidak habis. Iya. Jadi itu luar biasa, ajaran Sang Buddha itu sangat dalam, sangat luas. Iya. Ada contoh-contoh yang luar biasa. Iya. Apalagi kehidupan Sang Buddha yang lampau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia bisa sabar yang luar biasa. Walaupun tangan dan kakinya dipotong, dia tetap sabar. Sabar dan sabar terus. Maka itu mantra yang kata sabar subur ternyata belum dijalankan oleh masyarakat kita, sehingga mereka tidak subur-subur. Makanya mulai sekarang sabar subur dijalankan masing-masing, nanti akan jadi subur semuanya. Iya, baik, luar biasa sekali Bante. Akan tetapi waktu kita sudah hampir habis Bante, sudah 60 menit kita berbincang-bincang sampai tidak terasa. Sekarang waktunya Bante untuk memberikan pesan-pesan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Silakan Bante. Iya, para pemirsa yang berbahagia. Kita sudah terlalu banyak bicara yang masalah luar, begitu luas, begitu panjang. Marilah kita menentukan saat ke dalam kita masing-masing. Karena Sang Buddha adalah beliau yang tersadarkan. Dan menekankan kesadaran itulah si pengetahu adalah Buddha itu sendiri. Tetapi kita selalu mengikuti gejolak-gejolak yang ada di pikiran kita. Suka, duka, cinta, benci, untung, rugi, pujian dan celaan. Ini merupakan hukum kewajaran yang di dunia yang selalu terjadi. Itu yang kita kejar. Hanya positif yang kita mau. Yang negatif kita tolak. Ini terus-menerus seperti ini. Tidak pernah berhenti. Sekarang akan datang juga seperti itu. Yang dulu-dulu juga demikian. Kapan kita akan selesainya kalau seperti ini? Selalu diombang-ambingkan oleh problema dan problema. Tidak membuat kita tenang dan damai. Maka dari itu Sang Buddha mengatakan, karena cinta, benci, untung, rugi, pujian, celaan, dapat kedudukan, kehilangan kedudukan, itu yang permainan pikiran kita sendiri. Maka itu siapa tahu yang tahu hanya muncul, lenyap. Seperti itu terus-menerus. Maka itu kita diminta untuk menjadi, tangkaplah sentral, pusat, si pengetahu saja. Tahu dalam si tahu ini saja. Disinilah namanya Buddha, beliau yang tersadarkan. Anda tidak tergoncang oleh apapun juga, tenang dan damai akan menjadi milik Anda. Itulah pemimpin yang mampu memimpin ke dalam diri sendiri, kehebatan, keluar biasaan akan menjadi milik Anda, damai dan bahagia. Buktikan kebenaran itu. Baik Bante, terima kasih atas uraian yang luar biasa dan juga terima kasih atas waktu dan kesempatan Bante untuk berbincang-bincang bersama kami di sini. Pemirsa, dengan demikian Manage Your Mind berakhir sudah menemani Anda di malam hari ini. Saya Sinta dan segenap kru kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama di Dhamma TV. Selalu damai di hati. Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabesata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.